Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Yang salam-salam kita hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita Muhammad Bagir Syekh Abu Bakar Abdul Rahman bin Kamil Sejab, wa hadir juga bersama kita Al-Habib Ahmad wa Ahlul Alwi Al-Bar, kemudian juga Al-Habib Fauzi Sejab. Masya Allah, kehadiran kita di malam hari ini insya Allah bawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana tadi kita dengarkan nasihat dari guru-guru kita, Habib Abdul Rahman dan juga Habib Muhammad Bagir menjelaskan tentang pentingnya menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mengisi waktu di waktu yang sangat mulia seperti malam hari ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abu Bakar Sakran bahwa ihya ma baina isya'in kanzun min kunuzil bir, menghidupkan antara maghrib dengan isya adalah kanzun, merupakan harta yang terpendam daripada sesuatu kebaikan. Kita tahu bahwa harta yang terpendam nilainya masih lebih mahal dibanding harta yang nampak, dan makanya dikenal dengan harta karun dan lain-lainnya ya. Jadi yang nampak begitu mahal, begitu kita bilang yang terpendam lebih mahal lagi. Dan mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu adalah kanzun min kunuzil bir, kebaikan yang luar biasa. Maka alhamdulillah Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah, yang mana tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin kita sadari bahwa manusia bisa melakukan taat, melakukan kebaikan itu datangnya taufik dan hidayah dari Allah. Dan taufik ini bukan barang murah. Taufik ini bukan barang yang remeh. Taufik ini sesuatu yang sangat mahal. Saking mahal yang disebutkan oleh ulama sampai tidak disebutkan di dalam Al-Quran melainkan cuma satu kali. Ya, hanya satu kali Allah nyatakan wa taufiqi illa billah. Ini satu-satunya kalimat taufik, di mana Allah memberikan kemampuan kepada seorang hamba yang bisa melakukan taat. Dari sekian juz Al-Quran, 30 juz Al-Quran, 114 surah yang menjelaskan tentang taufik cuma ini. Maka ini sir hikmah ya ahbab, bahwa taufik bukan perkara yang remeh, tapi adalah sesuatu yang sangat mahal yang tidak diberikan kepada semua manusia. Alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah mengenali kita satu demi satu ya Allah. Tanda Allah menginginkan kita kebaikan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihuhu fid din." Kalau Allah menginginkan seorang hamba kebaikan, maka Allah bikin paham dia akan agamanya. Nah, duduknya kita di tempat ini untuk memahami agama. Apalagi Habib Abdul Rahman bilang ketika kita tanya apa yang dibaca di masjid ini, dikatakan beliau nyatakan kita baca kitab Taqrirus Sadidah, pembahasan tentang fikih syariat. Masya Allah, tadi juga dijelaskan Habib Bagir bahwasanya majelis yang paling afdal adalah majelis yang menjelaskan tentang halal dan haram. Alhamdulillah atau berkumpul di majelis yang sangat baik, di waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia. Insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dan tentunya yang namanya ilmu itu harus dengan pengamalan. Sebab ilmu tanpa amalan percuma. Sebagaimana disebutkan Al-Irim bil amal kasyajar bil thawab. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon gak ada buahnya. Jadi kalau seandainya orang boleh berbangga memiliki kebun per hektar-hektar, mungkin 10 hektar, 100 hektar daripada kebun, terus tidak ada satu yang berbuah, apa yang mau dibanggakan? Cuma teori, tapi gak ada isinya hadirin. Maka disitulah pentingnya bagi kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, walaupun sedikit. Fa'mal walaupun sedikit zakat ditakhud bi nuril ilmi min dhulmati. I'mal walaupun cuma 1/10 dari ilmu yang kita dapatkan, maka akan nampak cahaya ilmu di wajah kita. Sebagaimana dahulu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam pengarang kitab Sulamut Taufiq, beliau hadirin ketika masih kecil diasuh dengan bibi beliau. Pernah sekali waktu karena terburu-buru ingin masuk ke dalam kamar mandi,
Imam Abdullah bin Husain bin Thayyib masuk lupa dengan adab dukhulil khala. Kita tahu adab dukhulil khala disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah. Di antara yang masuk dengan kaki kiri, memakai alas kaki, memakai penutup kepala, membaca doa dan lain-lainnya. Maka ini Al-Habib Abdullah bin Husain masuk kamar mandi lupa mengamalkan adab dukhulil khala, masih kecil. Begitu masuk, begitu keluar, diperhatikan sama bibinya lupa dengan adab masuk kamar mandi, ditunggu. Begitu keluar dari kamar mandi dijewel. Dia bilang, ya Abdullah, kalau kau amalkan adab dukhulil khala, maka tidak akan keluar engkau dari kamar mandi, melainkan akan terpancar cahaya ilmu di wajah. Mengamalkan ilmu ada dukhulil khala. Bagaimana kalau ilmu syariat kita amalkan yang lainnya apa? Bukan satu, bukan dua, semakin banyak ilmu yang kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ilmu tersebut nur, cahaya dalam kehidupan kita, sehingga bisa membimbing kita nanti sampai di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, teringat ucapan Imam Habib Abdurrahman As-Segaf, begitu kejantan, datuknya para habaib banyak. Kakeknya Habib Abdurrahman, kakek kami juga Habib Bagir kita dan juga para habib kebanyakan sini adalah bersambung nasabnya kepada Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Al-Dawi. Imam Abdurrahman As-Segaf pernah mengatakan dalam ucapan jawab ilm bila amal batil, ilmu tanpa pengamalan batil, sia-sia. Ilmu boleh banyak teori dikumpulkan, cuma kalau ada prakteknya percuma. Ini pernah kita dapatkan, ada satu orang bicara sama kita, bang, alhamdulillah kitab Imam Ghazali semua kita baca, kita kaji, kita bikin penelitian kitab Imam Ghazali. Saya udah bolak-balik kitab Imam Ghazali daripada Ihya, kemudian juga Arba'in Usul dan lain-lain, semua kitab saya baca. Masya Allah, Imam Ghazali orang yang luar biasa. Saya kagum dengan beliau. Subhanallah, kita mendengar ucapannya kagum. Subhanallah, kita belum baca kitab Ihya full langsung sekali kita baca, tapi kita udah bolak-balik baca Ihya berhenti. Akhirnya subhanallah, ketika udah selesai ngobrol panjang lebar, mau ke kamar mandi. Begitu dia berdiri ke kamar mandi, dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Saya tahu kemana kita Imam Ghazali? Kita nggak butuh Ihya, tapi hidayah ya itu kalau ada. Jangan kan kita Ihya, kalau bila hidayah diajarkan adab dukhulil khala. Ya, jadi ilmu bila amal, bukan ilmu bila amal. Maka setiap yang kita dapatkan amalkan ya. Sedapatnya kita mampu kita kerjakan, walaupun sedikit, walaupun nggak banyak bisa kita amalkan, amalkan. Tiap saat kita dapatkan ilmu, amalkan, praktekkan. Sungguh dengan kita mengamalkan ilmu, maka ini bakal menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Sebab ilmu walaupun banyak, tapi kalau nggak diamalkan, bakal jadi wabal biyaumil qiyamah, bakal jadi musibah buat di hari kiamat. Ilmu banyak yang nggak diamalkan, musibah. Maka al-ilm bila amal batil, al-ilm wa amal bila niyah haba, ilmu dan diamalkan tapi nggak pakai niat, haba, sia-sia. Dia mengamalkan ilmunya, masya Allah, dia dapat ilmu dan diamalkan, cuma nggak pakai niat, sia-sia. Nabi dia bilang dalam hadis kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus pakai niat. Maka kalau kita mengamalkan sesuatu ibadah tanpa niat, percuma. Sebab an-niyah ruhul ibadah. Niat itu adalah ruh, nyawa bagi ibadah. Ibadah tanpa niat bagaikan jasad tanpa ruh, mati, tidak ada fungsinya, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hadirin, dahulu para salaf, para auliya salihin, yurabbi auladuhum niyatan salihah kama yurabbi auladuhum qira'atul Fatihah. Mereka mendidik anak-anak mereka niat salihah sebagaimana mereka mendidik anak-anaknya membaca surah Al-Fatihah. Ini kita semua yang hadir saat ini ya. Pernah nggak kita lupa suratul Fatihah baru baca ayat ketiga, ayat keempatnya apa? Nggak pernah ya. Anak kecil subhanallah baca bismillahirrahmanirrahim, apa surah bingung enggak hadir. Subhanallah, sampai anak kecil hafal berdarah daging sama dia. Tapi coba surah yang pendek, kadang-kadang kuliah ayyuhal kafirun setengahnya nggak pelan-pelan, nggak pelan-pelan, bingung. Kadang mungkin lupa surah yang pendek, mungkin kami Al-Fatihah, subhanallah, mendarah daging sama kita.
Kenapa? Sebab tarbiyah, pendidikan orang tua kita kepada kita tentang membaca surat Al-Fatihah. Nah, aulia terdahulu mendidik anaknya tentang niat salihah sama dengan mereka mendidik anaknya membaca surah Al-Fatihah. Diperhatikan betul apa niatnya. Sampai sekali waktu ada satu orang ketika ingin keluar, anaknya ini kan keluar, ingin membeli sesuatu atas perintah orang tuanya. Begitu mau jalan keluar dihadang sama abahnya. Dia bilang, "Reven, mau kemana nak?" Dia bilang, "Saya pengen memberikan hadiah yang disuruh oleh ibu saya." Dia bilang, "Apa niatnya?" Dia bilang, "Niat menjalankan perintah. Apa yang diperintahkan oleh saya berikan." Bilang, "Cuma itu niat, jangan tambahkan lagi niat." Dia bilang, "Niat apa lagi?" "Apa? Niatkan kalau di jalan kalau melihat ada duri, ambil singkirkan biar gak diintip oleh kaki kaum muslimin. Niatkan kalau engkau melihat pintu masjid terbuka sedikit dirapatkan, takut hewan masuk ke dalamnya. Niatkan kalau ada orang yang butuh bantuan di jalan, bantu dia, baru kau lanjutkan tugasmu. Niatkan ini, niatkan itu, sehingga sang anak belum lagi keluar kok udah punya puluhan niat saleh. Sehingga kata ulama, ini anak begitu keluar walaupun di jalan tidak bertemu duri, tidak melihat banyak membutuhkan bantuan, maka semua pahalanya diberikan Allah untuk dia. Wah, makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita niat dalam saat ini banyak agama Allah. Kita baca nawaitu ta'allum wa ta'lim, tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifah wa ibadah wa istifadah, terus kurang lebih ada hampir 17 niat. Setiap ta'lim 17 niat. Subhanallah. Makanya Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakrar, beliau sampai itu menuliskan niat apa? Niat untuk menikah. Kira-kira udah nikah niatnya apa nih? Jadi Syekh Ali bin Abi Bakar Sakrar menulis sampai 70 niat. Mau nikah 70 niat. Makanya kita kalau di Kota Terib di Hadramut sana, orang yang pengen menikah pasti datang kepada para ulama. Bawa itu niat. Tabarukan membaca itu niat di hadapan para ulama. Membaca itu niat di hadapan kaum sholihin. Bahwa ayat kata ulama kelas aneh makinkan banyak itu niat. Subhanallah. Ini perlu kita siapkan hadirin, ambil nanti tentang niat, niat yang salihah. Kemudian kata Imam Al-Habib Abdurrahman Segar dikatakan juga niat wal amal wa al-ilm wa amal wa niyah bila sunnah mandu ilm diamalkan dengan niatnya bagus, tapi tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad, tidak sesuai syariat Rasulullah, mardud, tertolak. Walaupun niatnya bagus tapi beda dengan caranya Nabi Muhammad, tertolak. Sebagaimana contoh ya Allah, ketika disebutkan Al-Khatib naik ke atas mimbar dalam salatul Jum'ah, maka kita dianjurkan semua untuk diam mendengarkan apa yang disampaikan khatib dalam khutbah. Gak boleh berbicara, jangan ngobrol waktu khatib menyampaikan khutbah. Kalau kita mengobrol berbicara dalam saat khatib menyampaikan khutbah, maka gugurlah pahala Jumat kita. Bahkan Nabi menyatakan, wa man qala li sahibihi amsid faqad laqaw. Bahkan menyatakan barang siapa yang nyuruh diam, dia tidak berbicara. Orang di sampingnya ngobrol, ini khatib lagi khutbah, di sampingnya ngobrol, uskut amsid. Yang nyuruh diam pun juga gugur pahala Jumat kata Rasulullah. Padahal niatnya bagus, niatnya baik untuk mengingatkan orang mendengar khutbah. Niatnya bagus, jangan ganggu orang yang sedang berkhutbah, jangan ganggu para jamaah. Tapi dia ternyata niat kalau berbeda dengan cara Rasulullah percuma. Maka harus sesuai dengan sunnah, ajaran yang diajarkan Rasulullah. Nah, bagaimana kita dapatkan majlis kayak begini? Kita lihat bagaimana sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana contoh, ada satu orang ketika dia sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasihat Diniyah, begitu juga disebutkan dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, disebutkan ketika ada orang ingin melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi beda dengan cara yang diajarkan Rasulullah atau bahkan cara yang dihalalkan, maka niatnya gugur, tidak akan diterima. Contoh, ada orang saya sengaja dengerin dia gosip. Kenapa? Niat jabar khawatir, niat nyenengin hati orang Islam. Sebab kalau ada bangun nggak dengerin dia gosip,
kasihan, ntar bakal sedih, bakal tersinggung. Jadi ada dengerin deh, niat baik, walaupun niat baik percuma, karena tidak sesuai sunnah, tidak sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dinyatakan oleh Imam Sujah, al-ilm wa amal wa niyah wa sunnah bila wara khusran. Ilm dia punya, kemudian diamalkan dengan niat yang tulus karena Allah sesuai ajaran Nabi, tapi tanpa wara, tanpa kehati-hatian, maka khusran, bakal jadi rugi orang tersebut. Makanya disebutkan bahwasanya amal ibadah manusia itu diterima tergantung waraknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat warak adalah muhim. Bahkan disebutkan dalam riwayat, walaupun kalau seandainya ada seorang beribadah bangun malam sampai berdiri seperti tiang-tiang masjid dan berpuasa tiap hari sampai tubuhnya bagaikan senar, kata Rasulullah, tetap aja nggak bakal diterima oleh Allah kecuali dengan sifat waraknya dia. Ibadah banyak tanpa warak percuma. Cuma warak yang beneran, yang warak badui. Kalau warak badui, ada kita sering dengar dari Al-Habib Abdullah bin Syahab. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Biasa kita kalau lagi kumpul bidan di sana. Itu di ayat di apa namanya, di layar tashrih. Itu kadang kita kumpul bersama Al-Habib Abdullah bin Syahab di Terim. Itu Habib Abdullah sering mengutip cerita ini. Warak badui, gimana warak badui? Jadi ada satu orang badui, kerjaannya ke masjid. Pokoknya antara maghrib dengan isya selalu duduk di masjid, zikir, ibadah. Subhanallah, pas pulang ke rumah di sholat isya, melihat sahibnya datang bawa kambing. Bilang ke pulang, kata temannya, aneh minta izin mau numpang nyembelih kambing di rumah ini. Bingung sahib hadal badui, orang badui ini bingung. Bagian sudah ayo motor masuk. Waktu masuk ke ruangan, ke belakang rumah, dia minjem, tolong pinjamkan saya golok untuk menyembelih atau pisau untuk menyembelih kambing. Dipinjamkan, disembelih kambing. Ini bapak masih mikir, kenapa kok nyembelihnya harus di rumah saya? Kenapa nggak di rumahnya? Selesai disembelih, kemudian dikulitin, terus mau dimasak. Baru nanya sama badui, ya bulan, kenapa kok ini bawa kambing dari rumah saya, kok nyembelih di rumah saya? Maka temannya bilang, jangan cerita siapa-siapa ya. Dia bilang, kenapa? Ini kambing boleh nyolong, kambing boleh maling. Dia bilang, astagfirullah, kau nyembelih kambing curian di rumah saya. Dia bilang, tenang, ini gak usah makan, ini gak usah makan, pokoknya saya cuma numpang nyembelih aja. Terus apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya sekarang mau masak kambing, saya butuh bejana, butuh wadah, panci, butuh air, butuh ini, butuh itu. Dia bilang, ya sudah ambil semuanya. Yang penting saya nggak mau makan tadi. Dia bilang, ini nggak usah makan. Dia bilang, ini nggak usah makan. Lalu baik. Lagi sibuk temannya masak kambing, dia pegang tasbih, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa ini orang maling kok datang ke rumah saya, masak di rumah saya lagi? Saya jadi makanan, begitu hampir matang maroknya, itu aroma kuah tercium, masya Allah. Sehingga sang badui yang kulitnya lapar, baca istighfar, nyium aroma, terpancing. Lalu tanya, makan udah jadi? Sudah, ini mau dong, haram, nggak boleh saya makan. Dia bilang, ya sudah kalau kau mau makan, ini enak loh. Tunggu dulu, yang boleh maling tadi apa tadi? Ya, kambingnya saja boleh maling, airnya halal kan? Airnya dari sumur halal. Bumbu juga punya ente halal. Yang haram cuma daging. Oh kalau begitu kasih saya maroknya daging jangan. Barangnya halal. Akhirnya subhanallah, waktu dibuang oleh temannya iseng digoyangin sedikit itu panci sehingga potongan daging jatuh ke wadah milik sang badui. Waktu jatuh dagingnya bilang, tunggu dulu, bilang ke badui. Kenapa? Ini daging jatuh sendiri apa yang dijatuhin? Tapi kalau jadi sendiri halal. Orang badui, itu namanya orang badui. Kitaเป็นorang yang berwarak berhadis yang diajarkan. Oleh karena itu hadirin, ini 5 hal poin dalam amalan ibadah: ilmu, amal, niat, sunnah, dan juga warak. Insya Allah kita dapatkan di majlis-majlis taklim guru-guru kita, diajarkan oleh Abdul Rahman, oleh Abdul Bagir, begitu juga yang lain. Insya Allah
tinggal kita amalkan dan praktekkan. Insyaallah Allah kasih hidayah buat kita. Allah bimbing kita, Allah arahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak bangun dari majlis ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.